warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu, adik-adik jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, moga kita mengucapkan syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam bentuk kenikmatan, baik nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman. Begitu pula kita bisa berkumpul dengan saudara-saudara kita. Tentu ini adalah sebuah nikmat yang besar yang senantiasa harus kita syukuri. Dan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah yaitu menggunakan nikmat tersebut pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian mudah-mudahan Allah menambah nikmat yang telah kita terima. Amin Allahumma amin. Kita akan lanjutkan apa yang ditulis oleh Dr. Abdul Salam Ibnu Barjaz Abdul Karim, di mana di dalam kitab beliau Al-Mu'taqadus Shahih, akidah yang benar, al-wajib ala kulli muslim i'tiqaduhu, wajib atas seorang muslim meyakininya. Dan kita masih membicarakan tentang iman, di mana beliau Syekh menyebutkan dulu bahwasanya iman itu merupakan ucapan tasdiqu fi qalbi, pembenaran di dalam hati, taqriru bil lisan, ucapan dalam lisan, dan juga wa amalu bil arkan, diamalkan dengan anggota badan. Sedikit dari judul-judul yang beliau bawakan, di antaranya laisa minal imanu dunal i'tiqadi, tidak dikatakan seseorang itu beriman apabila dia tidak meyakininya. Dia tidak meyakininya. Demikian pula laisal imanu mujarradal ma'rifati, tidak bisa disebut iman apabila hanya semata-mata tahu, seperti apa yang dilakukan oleh Abu Talib, sebagaimana kemarin kita berikan contoh. Dan yang ketiga yang akan kita bahas ini, laisal imanu dunal amal, tidak dikatakan beriman tanpa adanya amal. Walaysa huwa qawlan wa i'tiqadan duna amal, tidak bisa dikatakan iman ya di mana di situ dia
mengucapkan, meyakini tanpa mengamalkan. Li'anna Allah samal a'mala imanan. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala itu menyebut amal itu juga dengan iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Dan tidaklah Allah menyia-nyiakan imanmu. Dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat 143, "Salatakum ila baitil maqdis." Salat kalian yang menghadap kepada Masjid Baitul Maqdis dahulu. Wa fi sahihain min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li wafdi Abdul Qais, dia berkata kepada wafdi Abdul Qais, amurukum bi arba'in, perintahkan mereka dengan 4 perkara. Al-imanu billah, karena mereka itu beriman kepada Allah. Hal tadruna mal imanu billah, apakah engkau tahu apa itu iman kepada Allah? Yang disebut Rasulullah ini iman kepada Allah, tapi isinya apa? Syahadatu an la ilaha illallah, ya, bersyahadat tidak ada sesembahan hak kecuali Allah. Wa iqamus salat, menegakkan salat. Wa ita'uz zakat, menunaikan zakat. Wa shaumu Ramadan, puasa bulan Ramadan. Wa antutu minal maghanimil khumus, dan memberikan 1/5 dari harta rampasan perang. Ini disebutkan bahwasanya Rasulullah menyebutkan tentang iman, tetapi yang disebutkan secara rincinya adalah berupa amal perbuatan. Ya, dari apa yang beliau tuntut, ya, di mana orang-orang munafik itu tidak bisa diterima keimanannya karena orang munafik itu mengamalkan, ya, tetapi tidak meyakini kebenarannya. Begitu pula seperti Abu Thalib, beliau meyakini kebenarannya tapi tidak mengamalkan. Oleh karena itu, sedikit kita mengulas tentang apa yang dikehendaki oleh Syekh. Oleh karena itu, seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam Syekh Dr. Fauzan Al-Fauzan dalam kitabnya Kitab Tauhid, beliau juga menjelaskan bahwa memahami la ilaha illallah itu harus paham di antara makna rukun dan juga syaratnya. Enten boten sing saged jelasne makna la ilaha illallah? Ada mungkin maknanya? Ya, kita ulas sedikit. Kalau mungkin ada yang lupa mungkin, ya, atau belum ke input. Adapun makna kalimat la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Dari sini semua bentuk sesembahan itu tidak benar. Itu harus dinafikan. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa." Barang siapa kufur dengan tauhid dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang dengan tali yang kokoh. Surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 256. Ya. Ini maknanya la ilaha illallah. Adapun rukunnya enten pinten? Ada berapa rukunnya? Ada 2. An-nafyu wal isbat. An-nafyu menolak semua bentuk sesembahan selain Allah. Batu, kayu, arca, binatang, atau bentuk-bentuk keyakinan-keyakinan nenek moyang kita.
seperti apa tatoyur, kurofat dan lain sebagainya. Demikian pula apa yang ditinggalkan nenek moyang berupa kesyirikan-kesyirikan, semua hal ini harus dinafikan, ditolak. Kemudian menetapkan illallah, hanya kepada Allah. Ini rukunnya, yaitu an-nafyu wal isbat. Jadi nek tiyang kalau mau nandur kok ora dipaculi, ora diwatuni, maka kita bisa tebak pasti hasilnya tidak baik. Begitu pula ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia harus membersihkan semua bentuk sembahan selain Allah, baru kemudian menancapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Setelah dia membajak sawah tersebut, kemudian membersihkan semuanya rumput-rumputan tersebut, barulah menanam. Itu pun butuh penjagaan. Ini rukun dari la ilaha illallah. Adapun syaratnya ini ada 7. Yang pertama adalah ilmu, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali orang yang bersaksi dengan benar, sedang dia mengetahui apa yang dia saksikan tersebut. Seperti disebutkan di dalam surat Az-Zukhruf 43 ayat 86. Kemudian yang kedua, hendaknya dia yakin, yakin terhadap apa yang diucapkan. Ini agar kalimat kita itu nanti betul-betul sesuai yang dikehendaki Allah. Yakin. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang beriman itu, yaitu mereka yang betul-betul beriman kepada Allah dan juga Rasulnya, kemudian tidak ada keraguan-raguan. Karena kalau dia ragu, berarti siapa? Munafik. Jadi harus yakin dengan kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu Rasulullah SAW beliau berkata kepada sahabatnya, apabila engkau keluar dari pagar ini menjumpai seseorang, kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah mustaiqinan fi qalbihi, dia yakin di dalam hatinya, fabashirhu bil jannah, berikan kabar dengan surga. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang ketiga, adapun ayat di atas innamal mu'minun tadi itu adalah surat Al-Hujurat 59 ayat 15. Kemudian yang ketiga, qabul. Ketika kita mengucap la ilaha illallah, itu betul-betul menerima, menerima konsekuensi apa yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah. Tidak seperti orang-orang musyrik, di mana orang-orang musyrik tersebut dahulu apabila mereka diseru dengan kalimat la ilaha illallah, yastakbirun. Idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Kemudian mereka berkata, apakah kita akan meninggalkan sesembahan kita hanya dikarenakan seorang penyair yang gila? Ini sebutkan di dalam surat As-Saff, surat yang As-Saffat, surat yang ke-37 ayat 35-36. Jadi yang ketiga itu harus yakin dengan kalimat la ilaha illallah tersebut. Kemudian yang keempat, hendaknya ingkiyat. Ingkiyat itu disertai dengan ketundukan. Tidak boleh ini ikut, itu tidak. Atau meremehkan sebagian yang lain. Ini tidak boleh. Maka dia harus tunduk. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuslim wajhahu ila Allah." Barang siapa wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dia menyerahkan wajahnya kepada Allah sedang dia berbuat baik,
maka dia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Surat Luqman surat ke-31 ayat 22. Yang keempat, yaitu harus tunduk. Dan kelima, hendaknya harus jujur, sidik, jujur dari hatinya. Harus jujur. Karena orang-orang munafik itu mereka mengucapkan tapi hatinya mendustai. Dengan itu Allah sebutkan dalam firman-Nya, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan juga hari akhir, kemudian padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah dan juga orang-orang yang beriman, padahal mereka tidaklah menipu kecuali diri mereka sendiri, sedang mereka tidak sadar. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradahu. Di dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya. Walahum adzabun alimun bima kanu yaktibun. Dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 8 sampai 10. Kemudian syarat yang keenam, hendaknya ikhlas. Hendaknya ikhlas. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah itu mengharamkan neraka kepada orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah karena menginginkan ridha Allah. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, mahabbah, cinta terhadap kalimat la ilaha illallah. Maksudnya mencintai kalimat ini, mencintai isinya, mencintai orang-orang yang mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan sesembahan selain Allah. Mereka mencintai sebagaimana mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Ada orang-orang yang beriman benar-benar sangat cinta kepada Allah. Jadi kita harus cinta terhadap kalimat la ilaha illallah. Bayangkan kalau kita dicukupi oleh seseorang apa yang menjadi kebutuhan kita, tentu kita akan bersyukur dan mengucapkan terima kasih. Allah Subhanahu wa taala lebih dari apa yang diberikan oleh seseorang, memberikan kehidupan kita. Berapa nilai organ tubuh kita kalau dinilai dengan uang? Karena itu orang-orang yang beriman harusnya dia bersyukur, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebisa mungkin untuk kita pahami, syukur-syukur dihafalkan. Kita lanjutkan. Wa iqamis salat, menegakkan salat. Hendaknya kita harus mengetahui bagaimana di permulaan duhuli waktu salat, masuknya waktu salat. Kita harus tahu dari subuh, fajar, sidik. Fajar itu ada dua, ada kadhib yang putih ke atas, ada sidik ini yang putih merata. Dan mulailah ada awan-awan yang terlihat. Ini biasanya kalau di perbukitan atau tempat-tempat atas bisa terlihat. Kalau sekarang di kota-kota itu biasanya agak kesulitan. Dan yang kedua, duhur, ketika bayangan itu sudah tergelincir. Ini asalnya ini bayangan tergelincir. Jadi kalau di atas kepala ini tidak boleh sholat. Jadi kalau bayangan itu jadi satu, sini kok nggak ada kesininya, semuanya bulat sini, berarti belum boleh sholat. Termasuk kalau kita mau memakamkan seseorang, ini tidak boleh, harus ditunggu dulu
tergelincir. Kemudian kalau asar, bayangan ini lebih panjang dari bendanya. Ini harus lebih panjang. Kalau maghrib, matahari telah terbenam. Kalau isya, kita harus tahu warna merah di ufuk itu sudah hilang. Ini masuk waktu isya. Ini waktu-waktu kita asalnya adalah ini, sebagaimana diajarkan Jibril kepada Rasulullah SAW. Adapun kalau ada jadwal abadi, itu kok bertentangan dengan yang disebutkan dalam hadis. Ikuti hadis atau ikuti jadwal? Hadis atau jadwal? Hadis, ikuti hadis. Kadang bayangan masih di sini, tapi waktu sudah masuk. Nah, ini sah apa tidak sholatnya? Tidak sah. Kenapa masalahnya? Ya, salah satu syarat diterimanya sholat itu adalah masuknya waktu sholat. Jadi kalau belum masuk itu nggak sah. Nah, dia bisa menjadi sholat nafilah, tapi itu belum sah sholat tersebut. Oleh karena itu adzan itu termasuk li'ilani duhuli waktu sholat. Itu pemberitahuan masuknya waktu sholat. Ya, jadi kalau belum masuk sebenarnya tidak boleh. Yang jadi muadzin ini harus tahulah waktu-waktu sholat ini. Ini kan hampir semuanya muadzin kan. Harusnya tahu waktu-waktu sholat. Di sawah atau di kebun, tahu waktu sholat itu. Jadi apapun kata orang, kalau dia membantah kaidah dari hadis tersebut, udah tinggalkan. Kemudian setelah waktu sholat, wudhu itu harus benar. Jangan sampai kita 20-30 tahun ngaji belum tahu wudhu yang benar, ini jangan sampai. Ada buku yang tipis sifat wudhu Nabi, ya, ini banyak, ya, termasuk apa yang ditulis oleh Ustadz kita, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Beliau juga menulis, wudhu itu harus benar. Kemudian apa lagi? Rukun-rukunnya, ya, termasuk di dalamnya harus tumakninah dan berusaha untuk memahami apa yang dibaca. Ya. Dengan seperti itu akan menambah kekhusyuan seseorang. Ya. Begitu pula menyingkirkan apa yang sekiranya mengganggu di dalam sholat. Mungkin gambar, atau berita, ataupun televisi, maka semuanya dihentikan dulu. Jangan sampai dia Allahu Akbar ada gempa. Itu gempa mana itu ya? Jadi nggak mikir doa sholat, tapi mikir gempa di mana. Ini jangan sampai. Jadi kalau ada istri kita mungkin yang belum bisa meninggalkan televisi, mungkin mudah-mudahan sudah, maka suruh matikan dulu sholat, ya, di situ. Juga termasuk tempat yang longgar, bau-bauan yang tidak sedap, ini harus singkirkan semuanya. Dan yang terakhir, mengaplikasikan sholat kita, ya, sebagaimana apa yang disebutkan Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sudah belum kita itu meninggalkan perbuatan keji dan mungkar? Nah, kalau belum, koreksi lagi sholatnya. Kita lanjutkan. Kemudian wa ita'uz zakat, menunaikan zakat. Ya, zakat kita itu ditunaikan. Termasuk zakat mal. Jadi kalau sudah memiliki emas 85 gram, itu dikeluarkan 2,5%. Nanti pulang ke rumah ambil kalkulator, kalung ini berapa, kalung itu berapa, dihitung. Kalau sudah nisab, ya, nisab itu kurang lebih 85 graman, haul 1 tahun dikeluarkan 2,5%. Adapun zakat tanaman dikeluarkan setiap panen, ini dikeluarkan. Mungkin diantara kita ada yang belum tahu apa sebabnya kok hujan ini nggak turun-turun. Sebabnya orang-orang itu menahan zakatnya.
Kalau cuma panen kurang lebih 7 kintal 20 kilo tidak dimintai, ya, atau kurang dari itu maksudnya, tidak dimintai. Tapi kalau sudah tontonan, apalagi patok-patok sana patok ini kok nggak dikeluarkan zakatnya, maka dia zalim. Dia telah mengotori hartanya dengan harta yang bukan haknya. Ya, sekarang ini kan banyak orang yang tidak sadar tentang apa yang harus dikeluarkan. Kemudian saum Ramadan, ini puasa Ramadan, kita juga harus mengetahui apa yang jadi ketentuan puasa Ramadan, dan juga menunaikan rampasan perang dengan 1/5, ya, itu bila terjadi perang seperti zaman Rasulullah. Wa fi sahihain aidan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna su'bah fa afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul ada 'anit tariqi wal haya'u subatu minal iman. Dalam hadis yang sahih juga disebutkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman itu ada 70 atau 60 cabang lebih. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendah yaitu imatatul ada anit tariqi, menghilangkan gangguan dari jalan. Jadi kalau ada kaca pecah, batu yang mungkin bisa menjadikan orang tersungkur, ini disingkirkan, ini masuk dalam kategori bagian dari iman. Ini yang berbeda dari pendapat ini adalah Murji'ah, di mana mereka mengatakan amal tidak masuk dalam iman. Jadi orang-orang yang fasik dengan orang-orang yang soleh ini dianggap sama menurut mereka. Adapun Ahlussunnah, ya, amal itu bagian dari iman, termasuk. Jadi dalilnya adalah ini. Dan di sini wal haya'u subatu minal iman, malu juga bagian dari iman. Kemudian hukum amal, hukmul a'mali wa laysa syai'un minal a'mali tarkuhu kufrun ila sholati. Tidaklah sesuatu perbuatan yang ditinggalkan kufur kecuali salat. Faman tarakaha mutlaqan faqad kafara. Barang siapa meninggalkan secara mutlak, ya, secara mutlak ini maksudnya dari awal sampai akhir tanpa ada penghalang, ya, ini merupakan kekafiran. Ajma'ala dzalika sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan telah menyebutkan ijma' tentang hal itu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abdullah ibn Syaqiq, lam yakun ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yarau syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairu salati. Para sahabat itu memandang tidak ada amal yang ditinggalkan itu menjadi kafir kecuali salat. Ini menurut Syekh. Tapi kalau kita mau lihat rinciannya, karena memang ini ada dua pendapat, ya, kita ambilkan dari Qawaid wa Fawaid min Arba'in Nawawi yang ditulis oleh Syekh Nadim Muhammad Sultan. Beliau merinci dalam hal ini. Hukmu tarkus salat, hukum meninggalkan salat. Ajma'a ulama'ul muslimina ala anna man taraka salat juhudan wa inkaran laha kufrun wa kharaja min millatil islami. Para ulama muslimin sepakat, barang siapa meninggalkan karena juhud itu tahu ilmunya, tapi tidak melakukan, ingkaron ditambah lagi dia mengingkari tentang kewajibannya tersebut, maka orang seperti ini telah kafir, keluar dari Islam. Jelas nama betul ini? Yang pertama itu betul-betul mengingkari kewajibannya bersama dengan tahu.
Wa ikhtilafu fi hukmi man tarakaha takasulan wa tasahulan. Akan tetapi mereka berselisih terhadap orang-orang yang meninggalkan sholat itu dikarenakan malas atau sibuk, ya, anhaduna udrin yatadu bihi ma'atiqadihi bifaridatihi. Bersamaan dengan itu dia meyakini tentang wajibnya hal itu, ya, bifardiyatiha. Kemudian pendapat yang pertama, faminhum man dhahaba ilal qauli bitakfirihi. Di antara mereka ada yang berpendapat tentang kafirnya orang yang meninggalkan salat tersebut. Minas sahabati Umar ibn al-Khattab, di antara kalangan para sahabat seperti Umar ibn al-Khattab, wa Abdurrahman ibn Auf, Mu'ad bin Jabal, wa Abi Hurairah, wa Abdullah bin Mas'ud, wa Abdullah ibn Abbas, wa Jabir bin Abdullah, wa Abu Darda radhiyallahu anhum, wa min ghairi sahabat Ahmad bin Hanbal. Adapun selain sahabat yang mengkafirkan orang meninggalkan salat, yaitu dari kalangan ulama madhab Imam Ahmad bin Hanbal, wa Ishaq ibnu Rahawai, wa Abdullah ibnu Mubarak, wa Nakhai, wastadallu bil ayat bil ati. Mereka berdalil dengan hadis berikut ini. An Jabir qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainar rajuli wa bainasy syirki tarkus shalah. Batas antara seseorang dengan kesyirikan yaitu meninggalkan salat. Kalau ini ada kelanjutannya, faman tarakaha faqad kafara. Barang siapa meninggalkan salat dia telah kafir. Ya. Wa Nadillah ibn Syaqiq al-Uqail qala, ini yang dinukil oleh Syekh tersebut, ya. Dia berkata, wa kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairu salati. Maka para sahabat itu tidak memandang sesuatu amal yang ditinggalkan jadi kekafiran selain salat. Ini pendapat yang pertama. Kita setidaknya tahulah jane sing kuatin itu pendapatnya. Nanti kamu bisa memilih, berijtihad. Telah sepakat para pengajian tentang wajibnya sholat atau apa, termasuk menganggap hal itu dosa besar. Pendapat yang kedua, wa minhum man dhahaba ilal qauli bi fusuqihi. Ada yang berpendapat meninggalkan sholat itu kefasikan, wa adamu takfirihi, tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, menjadikan kafir, ya, tidak menjadikan kafir. Wa hadza qaulu jumhuril ulama. Ini merupakan pendapat mayoritas para ulama minas salafi wal khalafi. Di antara pendapat orang-orang dahulu, orang-orang salaf dan juga orang-orang belakangan, minhum Malik, seperti pendapat Imam Malik, wa Syafi'i, termasuk Imam Syafi'i, kemudian wa Abi Hanifah, juga Abu Hanifah. Wastadallu bil ati, mereka berdalil dengan hadis berikut ini. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun salawati katabahunna Allahu alal ibadi, faman jaa bihinna lam yudayya minhum syai'an istifafan bihaqihinna kana law indallahi ahdan ayudhilahul jannah. 5 solat yang Allah wajibkan kepada hambanya, barang siapa datang dengan solat tersebut tanpa menyia-nyiakan, tanpa meremehkan hak-haknya,
maka Allah menjanjikan mereka dengan surga. Sebaliknya, wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu indallahi ahdan. Barang siapa yang datang dengan tidak seperti hal itu, dia menyia-nyiakan, meremehkan, falaysa lahu indallahi ahadan, maka orang seperti ini tidak mendapatkan janji dari Allah. Janji Allah apa tadi? Memasukkan ke dalam surga. Insya'a adzabahu wa insya'a adkhalahul jannah. Jika Allah kehendaki, Allah akan siksa dia. Dan jika Allah kehendaki, Allah akan masukkan ke dalam surga. Wa syahidu fil hadis, yang menjadi syahid hadis tersebut, ana tarka salati qad yughfaru lahu, bahwasanya meninggalkan salat terkadang diampuni. Wa hadza yakni antarakaha laisa kufron hakikian, barang siapa meninggalkannya tidaklah menjadi kufur secara hakiki. Idlau kana kufron lamu inat anhu al-maghfirah, apabila kufur maka tentulah dihalangi dari ampunan. Wa kadzalika adamul khuludi finnar, demikian pula menjadikan tidak kekal di dalam neraka. Dalilun ala anna tarka salati laisa kufran hakikian, ini sebagai dalil meninggalkan salat bukanlah kekafiran secara hakiki. Li'annal ma'rufa annal kafirun muhalladun finnari, karena sudah ma'ruf orang yang kafir itu kekal selamanya di dalam neraka. Ini kalau orang tersebut meyakini sholat itu wajib, hanya kadang-kadang repot, kadang-kadang malas, maka dia seperti itu. Wa kadzalika mimma istama'u bihi qauluhu jalla wa ala, begitu pula apa yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi masih mengampuni dosa selain syirik. Gitu pula hadis dari Hudzaifah bin Yaman, di mana Islam nanti akan terangkat, kitab-kitab telah hilang, tinggallah orang-orang tua, di mana orang-orang tersebut hanya mengucapkan la ilaha illallah. Dulu nenek-nenek kita mengucapkan ini, mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian silah yang ada di dekat, Hudzaifah bin Yaman ini berkata, apakah itu bisa mencukupinya? Maka Hudzaifah ini tidak menjawab meski ditanya berkali-kali, sampai akhirnya Hudzaifah bin Yaman ini mengatakan, ya silah tanjihim minan nari, kalimat itu akan menyelamatkan dari neraka. Qala al-Albani muaqiban ala hadzal hadis, Syekh Albani mentahqiq atau memberikan catatan dalam hadis tersebut, wa hadza fil hadisi faidatun fiqhiyatun muhimmatun, bahwasanya hadis di atas ini memberikan faedah fikih yang penting. Kata beliau, wahia anna syahadata an la ilaha illallah tanji qailaha minal khuludi finnar, bahwasanya syahadat la ilaha illallah ini akan menyelamatkan pelakunya dari kekekalan di dalam neraka. Di mana apabila seseorang itu masih meyakini tentang kewajiban sholat tersebut, hanya saja dikarenakan malas, sibuk dan lain sebagainya, maka dari sini antum bisa memilih. Tentu kalau kita untuk diri kita
diri kita dihadapkan ketika berjalan di pinggir jurang, akan menjauh dari pinggir jurang atau dekat? Menjauh. Artinya cari yang aman dengan apa yang disampaikan Imam Ahmad tersebut. Adapun untuk menghukumi orang lain, maka kita tidak mudah-mudah untuk mengkafirkan. Kalaupun dia mau berpendapat dengan satunya, tafadhal. Ini ada dua pendapat yang kita lihat memang sama-sama kuat. Tapi kalau dirinci, setidak-tidaknya seperti itu. Oleh karena itu termasuk ya seperti Syekh Albani, ya, beliau termasuk orang yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat, di mana dia masih meyakini, hanya saja kadang dia malas. Tapi kalau ulama-ulama seperti Syaudi itu memang mereka rata-rata mengkafirkan, seperti Syekh bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan lain sebagainya. Seperti itu. Kita lanjutkan. Hukmul a'mali walaysa syai'un minal hukmut takfiri, hukum mengkafirkan. Wa takfiru haqqulillah, mengkafirkan ini haknya Allah. Fala yukaffaru ahadun illa man kafarahu Allah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh seseorang mengkafirkan seorang pun kecuali orang yang memang telah Allah kafirkan dan juga Rasulnya. Tidak boleh orang-orang itu mudah-mudah mengkafirkan. Seperti zaman saat ini, kata begitu mudah orang mengkafirkan. Lah dia ikut ngaji kita atau tidak? Tidak. Dia kafir lah. Seperti itu, sangat mudah. Ini orang-orang takfiri ini masih banyak. Tidak boleh, mudah-mudah mengkafirkan. Au ajma'al muslimuna ala takfiri, atau kesepakatan kaum muslimin atas kekafirannya. Faman kafara ahadan bi ghairil kufri alladhi qama al-burhanu al-jaliyyu alaihi min nasil kitabil aziz. Barang siapa mengkafirkan seseorang padahal dia tidaklah kafir, yang tidak ditegakkan bukti yang jelas atasnya dari nas Al-Quran dan juga sunnah awil ijma'i atau ijma', fahuwa mustahiqun litaklidi, maka wajib dia diberi peringatan keras, al-uqubah, dihukum, wa ta'ziri juga memiliki makna yang sama. Orang-orang seperti itu hendaknya diberi peringatan. Enggak boleh mudah-mudah mengkafirkan orang lain. Itman roma mu'minan bi kufrin fahuwa kaqatli. Karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menuduh seorang mukmin dengan kafir, maka dia seperti membunuhnya. Ya, rawahul Bukhari an Thabit ibni Dhahak dari Nabi SAW. Kenapa demikian? Karena orang yang dituduh kafir itu dia memiliki hukum orang kafir, padahal dia masih sholat. Dia kalau sudah dituduh kafir berarti tidak boleh disolatkan. Kalau pemakaman ini kaum muslimin semuanya tidak boleh dimakamkan di kaum muslimin. Tapi kalau makam kita ini rata-rata campur, maka seperti itu, tidak boleh didoakan. Maka tidak boleh menuduh seperti itu, kecuali apa yang jelas dari Al-Quran, Sunnah dan ijma' para ulama. Wal kufru yaqau biqaulin kufriyyin laisa fihi lafun mu'tabarun. Kufur ini bisa terjadi dengan ucapan, dan ini tidaklah perselisihan yang dianggap. Wa kadzalika bi fi'lin, juga bisa terjadi dengan perbuatan. Seperti apa? Seperti orang-orang itu memberikan sajen-sajen ataupun memberikan sesuatu kepada benda yang dianggapnya keramat. Ini berbahaya. Wa kadzalika bi i'tiqadin, atau juga dengan satu keyakinan. Keyakinan agama semuanya ini benar, padahal Allah telah memilih inna dina indallahil Islam.
Walaysa min syartil kufri istihlalu, dan tidak disyaratkan kekufuran itu dengan menghalalkannya. Adapun wa farqun baina takfiril am wa takfiril khas muayyanin. Perbedaan antara kafir secara umum dengan kafir secara individu. Fatakfirul am kal wa'idil am. Jadi ucapan kafir secara umum ini adalah sifatnya umum. Yajibul qaulu bi itlaqihi wa umumihi. Ini wajib secara mutlak keumumannya. Seperti apa? Firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Orang-orang musyrik umum sifatnya. Wa qaulihil a'immah, atau seperti ucapan para imam, man qala al-Qur'anul makhluq fahuwa kafirun. Barang siapa mengatakan Al-Qur'an itu adalah makhluk, maka dia telah kafir. Para imam juga lebih keras. Wa qaulihi Ibni Khuzaimah rahimahullah, beliau juga mengatakan, man lam yukirra bi anna Allah ala arshihi qad istawa fawqa sab'i samawatin fa huwa kafirun halalud dami wa kana malhu fai'an. Barang siapa yang tidak menetapkan bahwasanya Allah itu di atas arsy-Nya, di atas langit yang 7, maka dia kafir. Halal darahnya dan hartanya sebagai harta fai'. Ini disebutkan seperti itu. Jadi kalau lafadznya lafadz umum itu harus dipahami secara umum, ya. Orang musyrik secara umum. Tapi kalau untuk individu itu tidak boleh dituduh kowe iki musyrik, kowe iki sampeyan neraka, kowe iki amalmu gogro kabeh ora sah. Maka bisa jadi dia terhalang dari ilmu atau masih ada penghalang-penghalang yang lain. Oleh karena itu tidak boleh kita langsung memvonis kepada seseorang. Saged dibentaraken iki? Bisa ya? Kemudian wa takfiru syahsil muayyan, adapun takfir secara khusus, la budda fihi min tawafuri syuruti wa intifa'il mawani. Ini yang penting ya. Untuk mengkafirkan individu tidak boleh tidak harus terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang penghalang-penghalangnya. Seperti siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, orang-orang bersujud, ya, sekalipun di kuburan, beliau tidak langsung mengkafirkan. Kenapa? Beliau mengatakan kalau seandainya hal itu yang melakukan saya telah kafir, saya telah musyrik. Tapi karena engkau, maka tidak seperti itu hukumnya. Kenapa sebabnya? Karena kalau beliau yang melakukan, dia sudah tahu hal itu bisa membawa kemusyrikan, betul-betul bisa menjadi musyrik. Kalau orang lain bisa jadi penghalang-penghalangnya masih ada, belum tersampainya ilmu kepada mereka. Fala yalzamu minat takfiri mutlaqil ami takfirul syahsil muayyani. Tidak dilazimkan pengkafiran secara mutlak, secara umum itu diterapkan di dalam pentakfiran secara tertentu atau muayyan individu, hatta tawaffara fihi syurutit takfiri wa tantafi anhu mawani'u, sampai terpenuhi syarat-syarat pengkafiran tersebut dan terhalangnya dari penghalang-penghalang yang bisa menghalangi orang tersebut dari kekafiran. Ini yang kita sampaikan pada pertemuan ini. Mungkin kalau ada pertanyaan saya persilakan, monggo. Bismillah. Afan mau tanya, jika kita punya tanah disewakan untuk ditanam tebu, bagaimana cara untuk membayar zakatnya? Sedang orang yang menyewa itu meminta 5 tahun, dan untuk menyewa setiap tahun uang yang diterima enggak sama karena masih menunggu panen tebunya. Mohon penjelasannya, syukran jazakumullah khair. Oke. Jadi kalau dia menyewakan, seharusnya
itu yang menyewa itu yang mengeluarkan zakat. Dan pendapat yang paling kuat yang saya perhatikan itu di dalam fikih sunnah itu setelah dikeluarkan pembiayaan. Pembiayaannya berapa, bisnya berapa, itu kemudian dikeluarkan. Terutama yang dikeluarkan itu zakatnya itulah tanaman-tanaman yang di situ bisa ditimbang, bisa ditaker seperti biji-bijian, biji-bijian, atas beras, gandum. Kalau satu tempat makan jagung ya jagung, seperti itu. Adapun buah-buahan atau seperti itu, Allahu a'lam bishawab, sepertinya tidak ada. Mungkin seperti itu. Ada lagi yang lain? Ya, monggo. Kalau diulang kembali dasar dari syarat yang ke-6 dan ke-7, ikhlas dan mahabbah. Ikhlas dan mahabbah. Dasarnya. Ikhlas itu dalil dari hadis, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini juga disebutkan di dalam kitab Tauhid ya, yang ditulis oleh Syekh Dr. Fauzan Al-Fauzan. Ikhlas, fa inna Allah harama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah itu mengharamkan neraka kepada orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan mengharap ridha Allah. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Adapun yang ketujuh berkaitan dengan mahabbah, ini disebutkan di dalam surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia itu ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Nah, mereka mencintainya sebagaimana mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan orang-orang beriman itu sangat cinta kepada Allah. Oke. Ada lagi yang lain? Sabun? Ya, saya kira cukup. Ini yang kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf segala bentuk kekhilafan, kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.